Adil Katarino Bacuri Kasuga Basina Kaji Batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang perspektif profesionalisme dalam pekerjaan secara perspektif agama. Artinya profesionalisme dalam pekerjaan kita diminta untuk bekerja sesuai profesional. Profesional berarti kita berpikir, berpendirian dan bergerak bekerja dan sungguh-sungguh. Perspektif pekerjaan ada landasan kita berdasarkan landasan teologis agama. Pak Nulis, saya minta Pak Nulis untuk memberikan landasan teologis secara agama Islam untuk pekerjaan. Boleh kutipan atau ada di mana maksud? Pagi menjelang siang Pagi. di sini saya mengutip berdasarkan agama Islam, itu Islam. Jadi di sini saya mengutip dari surah Al-Taubah ayat 105 yang berbunyi, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaannya. Kamu akan dikembalikan kepada Dia yang mengetahui yang baik dan yang nyata, lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Di sini di dalam Islam bahwa ibadah itu bukan hanya secara ke atas, tapi juga kepada sesama. Artinya bukan hanya hablum minallah, tapi juga kepada hablum minannas. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar kita ke masjid, kita bersedekah, tapi juga bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Tapi ibadah secara garis umum. Dan kemudian dalam agama Islam, umat Muslim diwajibkan untuk selalu bekerja dengan penuh kesungguhan. Hal ini didasari oleh ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Jadi setelah kami ibadah, kami dipersilakan untuk keluar mencari rezeki, karena rezeki itu tidak ada di tempat. Kemudian bekerja bukan hanya untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Kembali kepada penekanan di awal tadi bahwa bekerja adalah bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Jadi Islam juga mengenai bekerja sebagai sebuah amalan yang mulia. Umat Muslim diimbau untuk selalu berusaha dan pantang menyerah dalam mencari nafkah. Hasil kerja keras yang halal dan tulus akan menjadi berkah dan datangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada keluarga dan anak-anak. Itu aja dari saya perspektif dari Islam sebagaimana digambarkan dalam penjelasan dalam surat Al-Taubah ayat 105. Terima kasih Pak Nulis, bagus sekali untuk kita ya, digambarkan untuk kita yang bekerja. Tadi bekerja itu adalah ibadah apa yang disampaikan Pak Abdul Nulis. Jadi kita bekerja, kita ingat Tuhan bahwa banyak hal yang positif dari yang disampaikan Pak Abdul Nulis, dan kita juga teman-teman nanti menerapkan ini dalam pekerjaan. Boleh mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan lagi yang ketiga, boleh? Dikutip dari kitab dari Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringan tulang. Oleh karena itu di dalam pekerjaan kita tidak boleh patah semangat. Yang biasanya ya kita sebagai orang awam ya pastilah kita tidak bisa memungkiri kalau kita tuh setiap hari semangat terus. Pasti ada di kala kita tuh capek, lelah. Misalnya kita bekerja banyak pasien, pulang ke rumah misalnya tambah pekerjaan di rumah lagi, entah itu mengurus anak apapun itu semuanya. Tapi kita ingat-ingat lagi mencari pekerjaan itu kan susah ya, apalagi seperti kita yang P3K ini, puji Tuhan dengan waktu yang sudah lama mengabdi sebagai tenaga honorer dan sekarang sudah puji Tuhan diangkat sebagai ASN P3K. Jadi rasanya kalau kita mau mengeluh, ya kita ingat gimana perjuangan kita kemarin-kemarinnya, gimana kita capeknya juga
Jadi kalau misalnya kita mau mengeluh, jadi ingat tidak boleh patah semangat. Jadi dibandingkan orang yang sakit kan disembuhkan juga dengan obat. Jadi kita tuh dengan kata-kata kutipan hati yang gembira adalah obat tuh menjadi motivasi untuk kita terus bekerja. Karena Tuhan pun akan tetap mengerjakan perbuatan yang baik di dalam pekerjaan kita. Dan tidak lupa kita bersyukur di dalam hidup ini diberikan pekerjaan yang lebih baik. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Renungannya untuk kita semangat ya. Apa tadi? Obat Hati yang gembira adalah obat. Terima kasih. Itu kita harus ingat ya. Bensi ada yang mau mengutip? Boleh? Ini hanya kata-kata pembicaraan dari Tuhan. Jadi satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hemat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Misalnya gini, kita bekerja, kalau memang kita sudah tidak suka sama pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan tidak akan benar. Karena kalau dari awal misalnya kita udah malas-malasan kerja, datang ke tempat kerja, pasti kita bakalan berpikir itu malas. Nah itu juga banyak untuk prestasi sama pekerjaan juga. Jadi intinya kita harus mencintai pekerjaan kita supaya kita juga dapat melakukannya dengan baik, terus dapat bekerja juga dengan bagus sesuai SOP. Ya, terima kasih. Berarti karena ada mutiara untuk menemani kita bekerja, jadi saya tutup. Biasanya nanti untuk saya basic dari Katolik ya, saya mengambil di proses dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini dasar kutipan ini artinya kita bekerja, kita ingat selalu Tuhan. Jadi kita mau melakukan kesalahan, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Jadi kita selalu ingat. Ini artinya dasar kutipannya di ayat Kolose ini mengingatkan kita. Terus ini kedudukan dari saya juga dalam pekerjaan. Syukuri dan nikmati pekerjaan yang Anda dapatkan sekarang, karena masih banyak yang menunggu ingin mendapatkan yang kita dapatkan sekarang. Masih banyak artinya orang di luar sana. Kita bersyukur kita dikasih kesempatan sekarang.